Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini aku dan teman aku bakal ngejelasin pemikiran filsuf yaitu Byung-Chul Han dan Takaaki Yashimoto. Jadi di sini ada anggota kelompok yaitu dengan saya sendiri Riri Zulfiela Dalvita dengan NIM 22011126656 dan rekan saya Dwi Chandrika dengan NIM 22011255740. Pada pendahuluan, dalam studi hubungan internasional, pemikiran dari berbagai tokoh filsuf menjadi penting karena memberikan wawasan yang mendalam tentang dinamika politik, sosial, dan budaya suatu negara. Dua tokoh yang menjadi fokus perbincangan dalam tulisan ini adalah Byung-Chul Han dari Korea Selatan dan Yashimoto Takaaki dari Jepang. Byung-Chul Han, seorang filsuf kontemporer dari Korea Selatan, telah menghadirkan analisis yang tajam tentang kondisi masyarakat modern, terutama dalam konteks neoliberalisme dan dampaknya terhadap individu dan hubungan sosial. Sementara itu, Takaaki Yashimoto, seorang intelektual progresif Jepang, dikenal karena kontribusinya dalam literatur, filsafat, dan kritik sastra, serta pandangan yang kritis terhadap kekuasaan dan struktur sosial pasca perang di Jepang. Nah, di sini teman-teman bisa lihat foto dari Byung-Chul Han, yang mana Byung-Chul Han adalah seorang filsuf dan ahli teori budaya yang berasal dari Korea Selatan. Ia lahir pada tahun 1959 di Seoul, Korea. Saat ini ia tinggal di Jerman dan menjadi profesor di Universitas der Kunst Berlin. Sebelum pindah ke Jerman pada tahun 1980-an, Byung-Chul Han belajar metalurgi di Universitas Korea yang berada di Seoul. Ia lalu pindah ke Jerman untuk belajar filsafat, sastra Jerman, dan teologi Katolik di Freiburg am Breisgau dan Munich. Kemudian, salah satu konsep yang relevan dengan hubungan internasional adalah pandangannya tentang masyarakat transparansi, di mana ia mengkritik penyebaran informasi yang luas dan terus-menerus dalam era digital. Han berpendapat bahwa dorongan akan transformasi dapat mengarah pada hilangnya privasi, kehilangan kepercayaan, dan bahkan menghasilkan ketidakmampuan untuk membangun hubungan yang dalam dan bermakna. Nah, di sini menurut Byung-Chul Han, dari pemikirannya, masyarakat modern menghadapi tuntutan untuk berpartisipasi dalam sistem transparansi yang menandai kehadiran yang minim akan aspek negatif dalam perilaku manusia. Segala hal menjadi diperhalus dan menurut Byung-Chul Han, fenomena terpaparnya masyarakat digital dengan informasi yang begitu masif secara cepat telah membuat masyarakat digital itu sendiri mengalami krisis kebenaran. Hal ini disebabkan sifat dan fitur media sosial yang begitu transparan. Kita mempublikasikan apapun yang kita rasakan, yang kita lakukan, dan yang kita pikirkan. Kebebasan negatif yang mengacu pada ketidakadaan halangan yang menghambat individu berkaitan dengan hubungan internasional. Pemikiran Byung-Chul Han tentang kebebasan dalam neoliberalisme sebagai bebas dari kendala yang menekankan pada kebebasan persaingan tanpa batas antar negara dalam mencari keunggulan ekonomi dan politik. Kebebasan untuk bersaing dengan minimnya regulasi atau kendala dapat mendorong negara-negara untuk mengadopsi kebijakan yang mendukung pasar bebas dan globalisasi ekonomi, seringkali tanpa mempertimbangkan kesejahteraan sosial ataupun lingkungan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Takaaki Yashimoto. Takaaki Yashimoto yang juga dikenal sebagai Rume Yashimoto lahir pada 25 November 1924 dan meninggal pada 16 Maret 2012. Ia merupakan seorang penyair, filsuf, dan kritikus sastra Jepang terkemuka. Yashimoto lahir pada tahun 1924 di Tsukishima, Tokyo. Yashimoto mulai menulis puisi pada masa remajanya. Karya-karya yang ia tulis dipengaruhi oleh karya Takamaru Katara dan Miyazawa Kenji. Selama perang, dia aktif dalam militer. Pada akhir perang, pengalamannya dikerahkan untuk pekerjaan manual, sehingga memicu untuk mulai tertarik pada paham Marxisme. Pemikiran Takaaki Yashimoto mencakup beberapa bidang, seperti sastra, filsafat, politik, dan agama.
Dalam pidatonya tahun 1970 yang berjudul Struktur Kekalahan, ia menyatakan bahwa ada 3 kekalahan yang memiliki dampak signifikan dalam pembentukan pemikiran. Yang pertama adalah kekalahan dalam perang, yang kedua adalah kemunduran aktivisme serikat buruh di masa muda, dan yang ketiga kekalahan dalam perjuangan ANPO. Demonstrasi masa tahun 1960 menentang pembahuan perjanjian keamanan Amerika Serikat hingga Jepang. Dalam konteks hubungan internasional, pemikiran Yoshimoto menghadirkan sudut pandang yang menekankan pentingnya faktor internal dalam pembentukan kebijakan luar negeri suatu negara. Pidatonya tentang struktur kekalahan pada tahun 1970 mencerminkan pemahaman yang mendalam akan dampak kegagalan perjuangan dan keterlibatan publik dalam masyarakat. Melalui pengalaman pahit ini, Yoshimoto mengilustrasikan betapa pentingnya pemahaman akan dinamika internal suatu masyarakat dalam memahami peran dan responnya terhadap isu-isu global. Nah, di sini kita dapat menyimpulkan bahwa melalui pemahaman terhadap pemikiran dan kontribusi dari dua filsuf terkemuka, Byung-Chul Han dan Takaaki Yoshimoto, kita dapat menemukan berbagai wawasan yang berharga dalam konteks hubungan internasional. Byung-Chul Han, seorang filsuf kontemporer dari Korea Selatan, membawa perspektif yang tajam terhadap kondisi masyarakat modern dan dampaknya terhadap individu dan hubungan sosial. Dalam karyanya, ia mengkritisi penyebaran informasi yang luas dalam era digital, yang menurutnya dapat mengarah pada hilangnya privasi dan kepercayaan, serta menghasilkan ketidakmampuan untuk membangun hubungan yang bermakna. Konsepnya tentang masyarakat transparansi, mencerminkan bagaimana neoliberalisme dan interpretasi kebebasan negatif dapat membentuk dinamika kekuasaan dan hubungan antar negara di panggung global. Di sisi lain, Takaaki Yoshimoto, seorang intelektual progresif Jepang yang terlibat dalam gerakan kiri baru, menyoroti pentingnya alienasi modern tentang pendorongan utama protes dalam masyarakat modern. Pemikirannya menekankan bahwa ketidakpuasan individu terhadap kondisi sosial dan politik domestik dapat memengaruhi tindakan dan sikap negara dalam arena global. Pidatonya tentang struktur kekalahan pada tahun 1970 mencerminkan pengalaman pahit terhadap kegagalan perjuangan dan keterlibatan publik, yang menunjukkan betapa pentingnya pemahaman akan dinamika intelektual suatu masyarakat dalam memahami peran dan respons terhadap isu-isu global. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.